Oke, kita mulai aja ya. Semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. teman-teman. Nah, jadi untuk kita masuk ke semester genap ya. Jadi yang angkatan dari 2022 berarti sekarang udah semester 4 dan yang dari 2023 sekarang udah semester 2 ya. Nah, kalau untuk semester 1 kemarin, nah semuanya mata kuliahnya adalah mata kuliah paketan. Jadi tanpa masuk ke SIA, teman-teman sudah bisa langsung dapat SKS dan mata kuliah. Nah, namun mulai semester genap atau katakanlah mulai semester 2 sampai nanti teman-teman lulus ya. Jadi sampai di semester 8 nanti atau semester 7 kalau teman-teman bisa cepat di ngambil skripsi. Nah, semua mata kuliah dan SKS-nya harus diambil melalui sistem yang namanya SIA. Nah, seperti yang saya infokan ya, alamat untuk masuk ke SIA adalah sia.usp.ac.id. Nah, teman-teman di sini sudah dapat akunnya ya kemarin buat download KHS. Atau mungkin ada yang belum sini? Saya sudah, Pak. Sudah semua ya? Nah, seperti yang teman-teman lihat ya di sini alamatnya sia.usp.ac.id ya. Kemudian tinggal masuk ke aplikasi sini. Nah, masukkan user sama passwordnya. Ya, misalkan ini user mahasiswa misal, jadi pakai NIM dan passwordnya. Nah, terus kemudian teman-teman masuk ke menu akademik. Nah, ini untuk maksudnya di menu akademik. Nah, di sini ada menu KRS. Nah, menu KRS diklik aja. Nah, di sini teman-teman pilih semesternya. Jadi kalau misalkan yang kelasnya Mas Heri itu berarti semester 2 ya. Kalau kelasnya Mas Arya berarti semester 4. Nanti tinggal masuk aja di sini. Nah, nanti akan muncul daftar mata kuliah yang teman-teman bisa pilih di sini. Nah, jadi klik pilih sekarang yang ada di sini ya. Nah, di sini akan muncul beberapa mata kuliah yang teman-teman bisa pilih. Nah, untuk yang semester 4, nah karena nggak ada kelas reguler, nggak ada kelas karyawan dan reguler, nah jadi semua mata kuliah bisa langsung diambil. Katakanlah klik semuanya. Nah, di sini udah ada kode mata kuliah, nama mata kuliahnya, berapa SKS-nya, dosen pengampunya, hari, terus kemudian jam mulainya. Nah, jadwal yang ada di sini ini adalah jadwal original dari kampus. Nah, masalah nanti pelaksanaannya di hariannya, nanti teman-teman bisa saling berkoordinasi sama dosen pengampunya masing-masing. Nah, untuk yang semester 2 ini ya, nah karena ada kelas reguler dan kelas karyawan, nah nanti teman-teman akan kita kirimin dulu jadwal mata kuliah. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini ada jadwal mata kuliahnya. Untuk yang reguler, berarti nanti ngambilnya jangan sampai salah nih. Jadi ada mata kuliah, kan mata kuliahnya sama ya, karena reguler maupun karyawan, jadi semuanya sama. Namun jangan sampai salah ambil jam. Nah, kalaupun nanti teman-teman salah ambil jam, bukan salah ya, atau pengen sengaja, katakanlah misal nih saya dari teman-teman reguler. Nah, misalkan ngambil di mata kuliah ini metode kuantitatif pengambilan keputusan hari Rabu jam 14 nih, misalkan jadwal originalnya Rabu jam 14. Nah, mungkin kebetulan kalau hari Rabu jam 14 itu saya nggak bisa ke kampus. Nah, silahkan kalau teman-teman ngambilnya di ikut kelas karyawan. Jadi sama aja, bisa. Nah, cuman kalau yang karyawan mau ngambil ke reguler ya berarti harus datang ke kampus. Bedanya di situ. Tapi kalau yang reguler mau ngambil kelas online misalkan, ya silahkan teman-teman bisa ngambil jadwal di kelas yang online.
Nah, jadwal ini nanti akan kita share setelah ini ya untuk semuanya, semua program studi. Nah, tinggal yang perlu dibedakan cuma di sini doang, yang di kelas manajemen semester 2. Nah, jadi ini untuk yang reguler, ini untuk yang kelas karyawan yang online. Nah, kelas karyawan jamnya malam semua. Nah, tapi nanti bisa saling koordinasi juga sama dosen pengampunya, misalkan katakanlah bisa mulai jam sekian gitu, misalkan jam 5 kegiatan udah selesai, bisa dimulai lebih awal dan sebagainya. Nah, jadi intinya ini adalah jadwal original dari kampus, jadwal realnya dari kampus ya. Nah, nanti pelaksanaan tinggal sama dosennya masing-masing. Nah, kembali lagi ke SIA ya. Tadi udah login, masuk menu akademik ya. Kita kembali lagi ke akademik, kemudian menu KRS, pilih semesternya. Yang semester 2 berarti pilih 2, yang 4 pilih 4 ya. Ini untuk prodi yang lain juga. Nah, kemudian pilih. Nah, pastikan teman-teman mencocokkan tadi untuk yang kelas manajemen semester 2. Nah, untuk yang lain nanti juga bisa dicek juga, siapa tahu ada mata kuliah di luar ini atau mungkin mata kuliah yang sudah pernah diambil dan muncul, nah tidak perlu dipilih lagi. Nah, nanti disesuaikan juga di sini. Di sini ada manajemen semester 4, kemudian ada niaga semester 2, niaga semester 4 ya. Kemudian ada negara semester 2, negara semester 4. Nah, nanti disesuaikan jadwalnya dengan mata kuliah yang memang kita sajikan untuk semester genap ini. Nah, misalkan ini dari kelas manajemen ya, saya ngambil bahasa Inggris bisnis 2 dengan dosen pengampu Bu Pipit Senin jam 11, berarti tinggal diklik di sini. Nah, terus misalkan nih Senin jam 11, kalau Senin misalkan saya nggak bisa nih, ya, saya mau ngambilnya yang malam aja untuk yang kelas reguler, itu boleh aja. Jadi di sini ada pilihan kelas reguler untuk gabung di kelas karyawan. Nah, namun ada juga ada juga mata kuliah yang memang pilihannya cuma satu. Nah, terutama adalah mata kuliah MKU yang mata kuliah umum. Ya, contohnya bahasa Indonesia ini tadi nggak ada pilihan, baik kelas reguler maupun karyawan, berarti harus memilih yang kelas online-nya ini. Jadi Rabu jam 19, terus kemudian ada lagi Pancasila. Nah, Pancasila juga tidak ada pilihan, jadi kita ngikut jadwal kampus di hari Selasa. Nah, kemudian pilih yang lain juga. Nah, misalkan statistik, centang dan sebagainya ya. Misalkan ini untuk yang kelas reguler, ini bisnis syariah, pengantar ekonomi makro dan sebagainya, pengantar manajemen. Kemudian klik simpan. Nah, setelah klik simpan ya, maka teman-teman nanti tinggal memantau KRS-nya sudah disetujui sama Kaprodinya atau tidak. Nah, sebagai informasi, Kaprodi manajemen nanti adalah Pak Aditya, administrasi niaga nanti dengan saya, dan negara dengan Pak Yoki. Nah, nanti kalau misalkan sudah klik simpan, nanti bisa langsung konfirmasi sama Kaprodi bahwa Pak KRS-nya sudah diambil. KRS-nya sudah diambil, tinggal di-approve gitu. Nah, jadi kalau belum di-approve, nah teman-teman juga belum bisa masuk ke sistem SIA mata kuliahnya. Nah, pastikan nanti jumlah KRS yang diambil pun sama dengan yang ada di sini. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin tanya Pak. Silahkan. Kalau misal kita salah klik itu nanti bisa diubah Pak. Salah pilih misalkan. Ya. Salah pilih dan disimpan gitu ya. Nah, kan nanti konfirmasi sama Kaprodinya, Pak, misalkan ternyata salah nih. Nah, nanti konfirmasi aja sama Kaprodinya, Pak, mohon maaf tadi saya ambil KRS-nya salah, tolong di reject dulu. Nah, jadi nanti bisa di reject dulu, nanti terus mengulang mengambil kembali gitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Jadi kalau udah dikirim, tadi udah disimpan, nah satu-satunya cara buat merevisi adalah di reject dulu. Jadi nggak bisa langsung direvisi di tempat.
Silakan, mungkin ada lagi. Dari semester 4 mungkin ada Mas Arya di sini. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas. Saya kan punya teman, Pak. Itu katanya yang semester 4-nya belum muncul, Pak. Yang KRS-nya. Dari program studi? Itu apa? Administrasi negara. Dari negara ya? Oh, iya. Oke, nanti ditunggu aja. Nanti saya konfirmasikan ke bagian sistem informasi. Nah, nanti kalau misalkan sampai sore ini belum muncul, nanti konfirmasi ke, berarti sama Mbak Sonia ya? Iya, Pak. Negara. Nah, nanti konfirmasi langsung ke Pak Yogi aja, nggak apa-apa. Baik, Pak. Nanti saya bilangin ke dia. Kalau punyanya Mas Abi udah keluar ya? Semester 4-nya ya? Iya, sudah, Pak. Sudah aman. Udah ya? Yeah. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, jika udah nggak ada. Nah, kemarin kan teman-teman sudah menjalani perkuliahan di semester gasal ya, semester ganjil. Nah, hasilnya teman-teman kemarin juga sudah bisa lihat di KHS ya. Nah, KHS teman-teman bisa di-download ya, katakanlah semester ganjil kemarin. Nah, ini misalkan teman-teman bisa download di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan pengesahan dengan mencetak, terus kemudian memintakan tanda tangan kepada ketua program studi yang sesuai dengan program studinya masing-masing. Nah, ini misalkan ya punyanya Adi Setiawan ini. Nah, dicetak kemudian divalidasi oleh kaprodinya. Nah, jadi ini nanti bisa disimpan teman-teman untuk berbagai macam keperluan. Jadi katakanlah mana bukti kuliah semester 1-nya. Nah, bukti kuliahnya adalah KHS ini. Nah, bukti itu valid jika sudah ditandatangani oleh ketua program studinya masing-masing. Jadi ketua program studinya nanti sesuai dengan yang muncul di KHS. Jadi misalkan yang kalau manajemen Pak Adit ya berarti nanti minta tanda tangannya ke Pak Adit dan sebagainya. Nah, jadi ini KHS ya. Nah, terus juga ada titipan pesan dari PAU bahwa pembayaran untuk semester genap juga sudah bisa dimulai ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah bayar, nah teman-teman juga bisa upload file bukti bayarnya ya. Kalau misalkan pakai mobile banking ya berarti di screenshotnya bisa dikirim di sini dengan menuliskan cukup bayar, nanti akan tersimpan di sini. Nah, sebagai bukti bahwa teman-teman suatu saat nanti nih misalkan ada keselip dan sebagainya, kalau teman-teman udah upload di sini, maka teman-teman bisa menunjukkan bukti. Nah, saya sudah pernah upload di SIA bahwa semester ini saya sudah membayar. Nah, jadi yang semester ganjil pun kalau memang masih ada yang belum upload di SIA, nah nanti bisa diupload juga di sini. Nah, ini kan contohnya punyanya yang akun yang saya pakai ini semester 1-nya belum bayar misalkan. Nah, tapi ternyata sudah slipnya masih ada. Ya, silakan difoto atau di-scan, dikirim di SIA juga, termasuk semester genapnya juga. Gitu. Oke, cukup. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, habis ini kami akan share
jadwal mata kuliahnya yang bisa diambil melalui sistem SIA ini. Nah, di sini juga sudah ada kontak dosennya. Nanti kalau misalkan sudah saatnya perkuliahan, teman-teman juga bisa langsung kontak dosennya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Jika memang masih ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan di sini, nanti bisa langsung WA aja di grup. Stop sharing. Baiklah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sosialisasi pagi ini saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.